Kita ketemu lagi dalam talk show Solusi SDM. Kali ini saya masih menemani dan ditemani oleh Ibu Novi, CEO dari Magnet Solusi Integra Emisi Consulting. Dan apa judul topik kita hari ini? Siapa yang kita hadirkan? Kami hadirkan sebagai narasumber tamu akan disampaikan langsung oleh Ibu Novi Aning Tiastuti. Masuk aku terus. Iya, Mas. Kita gantian ya. Ya, siapa tamu kita? Iya, oke. Selamat pagi, sahabat Merkuri dimanapun berada. Terima kasih, Mas Aldi. Jadi kita pagi ini di acara Solusi SDM kita akan membahas tema tentang reskilling in the is the new hiring. Jadi strategi untuk pengembangan karyawan yang dimana lebih baik kita menggunakan orang internal dengan reskilling dibandingkan dengan kita merekrut talent-talent baru dari luar. Nah, kita nanti akan membahas seperti itu dan kita kedatangan narasumber yang luar biasa dengan Ibu Filinia, SCMC, psikolog. Beliau adalah Strategic Resource Management Section Head dari PT Bernofarm Pharmaceutical Company. Betul namanya ya. Iya, apa kabar Mbak? Baik. Namanya singkat Filinia ya? Iya betul, satu kata aja. Satu kata aja. Oh. Makanya diperpanjang pakai gelar. Iya, makanya kemarin saya tanya, lu ini namanya nggak ada tambahannya tuh, lu memang itu katanya. Betul. Cuma satu. Iya. Sehat Mbak Filin? Sehat Ya. Sehat. Sudah berapa lama berkarir di perusahaan ini? Kalau yang sekarang ini Baru? masuk 5 tahun. Sudah 5 tahun? Iya. Tapi sebelum itu sudah berpindah-pindah ke beberapa perusahaan? Oh ya, ini perusahaan ketiga rasanya Ketiga ya? Dulu awal itu sempat di Tangerang dulu. Manufaktur juga sih, saya pindah dari manufaktur ke manufaktur lagi. Pabrik terus. Ketemu Mas Albert di mana? Pertanyaan itu. Agak jauh. Gak apa-apa. Di Surabaya sebenarnya. Di Surabaya Dekatnya ya? di Surabaya. Oke. Ya sudah, cuman pengen tahu aja. Oke. Bernofarm Pharmaceutical Company. Betul. Ini pasti seperti namanya, ini perusahaan yang bergerak di bidang farmasi ya. Betul. Kami di Sidoarjo, di daerah Buduran. Buduran ya. Betul. Itu pabrik sekaligus kantor pusat. Betul, iya. Surat menyurat apa XR ya semuanya di Semuanya situ. di sana. Berarti Mbak Filin juga ngantornya di sana. Betul, di Sidoarjo. Ya, apa produk-produk dari Bernofarm? Mungkin sahabat-sahabat Merkuri juga pengen tahu. Boleh gitu banget. Ya. Kalau misalnya pada tahu Vitalongsi, itu mungkin yang lebih sering dikenal ya. Dia tahu vitamin C. kalau itu. Sama biolisin yang Biolisin buat tahu. anak-anak. Iya, itu yang mungkin lebih dikenal sama masyarakat. Ya, itu. Selain juga produk-produk apa namanya yang khusus untuk betul. dokter ya, ethical Yang ya. dokter, yang rumah sakit itu juga banyak. So far so good? So good sih, so good. So good. Saya Industri menikmati farmasi, kok. farmasi Industri itu farmasi booming. so good ya. Iya. Iya. Ini kan mulai ada ini apa namanya warning tentang Iya. COVID gitu kan. Betul. Itu so good lagi ya. Iya, ini agak 50-50 ya, tapi ya bagi perusahaan sih kami sejak COVID juga kita baik-baik aja sih. Maksudnya kan dulu banyak yang mungkin WFH atau apa, kita ya tetap jalan aja kayak biasa. Ketika WFH kalau farmasi itu aman-aman ya Mbak Filin ya. Kan kita harus memenuhi kebutuhan, terus kan kita termasuk perusahaan yang diizinkan dikecualikan, boleh masuk. Gitu. Berarti waktu itu sudah di Bernofarm. Kalau 5 tahun berarti sudah ya. 2020 pas lagi tinggi-tingginya COVID saya malah Awal masuk. Oke, di posisi yang sekarang juga. Betul. Awal masuk sih saya lebih fokusnya di rekrutmen saja. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ya sesuai dengan topik kita ya harus develop. Jadi ya akhirnya nambah sekarang. Ya Mbak. Oke, baik. Selamat datang di diskusi ini. Iya. Sukses untuk Bernofarm ya. Amin. Dan Bu Novi, kita mulai dari mana untuk reskilling ini? Oke, mungkin kita samakan dulu persamaan persepsi dulu ya, definisi tentang reskilling gitu. Gimana ini langsung bertanya atau saya menjelaskan? Bisa menjelaskan Bu Novi itu bisa narasumber, bisa pembawa acara. Ya kan sekarang saya harus menempatkan diri. Iya, makanya sesuai permintaan. Ya, terserah Bu Novi mau bicara. Tidak ada yang berani melawan Bu Novi. Iya, betul. Silakan. Oke, baik. Jadi Sobat Merkuri, kalau kita bicara topik pagi hari ini, kenapa reskilling dikatakan sebagai the new hire gitu? Karena seperti kita ketahui reskilling ini adalah bagaimana kita ini memberikan skill baru terhadap karyawan gitu, yang artinya bukan skill yang sama, skillnya baru untuk perluasan kemampuan yang bersangkutan. Oh, ini dalam konteks ini baru ya?
bukan meningkatkan tapi baru. Memberikan sesuatu yang baru. Jadi orang misalnya sudah menjabat di bagian HR kayak gitu ya. Nah, dia di reskilling, artinya dia ditambahkan kemampuan barunya. Bisa soft kompetensi, bisa hard kompetensi kayak gitu Mas. Seperti itu. Nah, terus kemudian satu lagi bahwa ya tetap harus sesuai dengan konteks kebutuhan organisasi yang akan datang. Nah, kenapa makanya muncul reskilling Mas? Karena sebenarnya merekrut sekarang itu enggak gampang. Tadi barusan offline kita diskusi sama Mbak Feli bahwa apalagi di farmasi meskipun apoteker banyak lulusan, itu ternyata cari talent-talentnya juga luar biasa susahnya kayak gitu. Jadinya karena itu kan kita punya orang-orang yang sudah ada di dalam dan karena itu maka lebih baik kita dari orang dalam yang sudah paham budaya organisasi, yang sudah cocok dengan cara kerjanya, sudah mengenal proses-proses yang ada, tinggal kita menambahkan kemampuan yang baru sehingga kemudian mereka menjadi lebih sesuai, lebih adaptif dengan kebutuhan zamannya. Karena banyak sekali organisasi perusahaan-perusahaan yang saat sekarang ini mereka dituntut untuk punya kemampuan yang baru karyawannya, artinya bisnisnya bisa jadi nggak sama lagi dengan 5 tahun yang lalu. Terus kebutuhannya juga makin cepat. Nah kalau orang-orangnya masih utuk-utuk kayak zaman dulu gitu kan susah. Jadi harus selain di upgrade, di upskilling juga kalau mungkin dia harus dilakukan reskilling gitu. Mas. Mbak Filin menambahkan dari fakta lapangannya apa yang masih belum disampaikan oleh Bu Novi dan itu menjadi bukan hambatan, bukan kendala ya, tapi menjadi tantangan di industri farmasi apa Mbak? Sebenarnya benar kayak menyambung ya dari katanya Bu Novi tadi. Kalau kita ngomongin industri spesifik kayak gini, farmasi itu kan mereka sudah punya standar tertentu, apalagi ini sudah sekitar 50-an tahun. Dengan berarti kan leader-leader yang juga sudah cukup senior ya, yang sudah punya standarnya, mungkin pakemnya mereka sendiri. Nah, jadi kita ngomongin hiring itu sudah bukan lagi soal sekedar fresh grad atau sekedar misalnya kita carinya apoteker, pokoknya lulusan apoteker nah belum tentu. Mereka sudah spesifik mencari kayak aku maunya orang yang kayak gini misalnya, atau aku maunya dia sudah punya soft skill ini, atau dia punya pengetahuan ini gitu. Nah itu jadi tantangan yang luar biasa pas hiring, belum lagi ditambah dengan mereka maunya cepet. Aku misalnya minta hari ini besok harus masuk ya kan susah gitu ya. Nah jadi akhirnya kita mulai berpikir soal reskilling ini dengan orang-orang yang sudah ada di dalam. Kan kita ngomongin reskilling ini menambahkan kompetensi untuk orang yang sudah ada. Nah orang yang sudah ada dulu pas hiring kan mereka sudah nih masuk dan mereka sudah belajar gitu, sudah beradaptasi. Jadi kita nggak perlu lagi minta mereka beradaptasi dari awal. Terus mereka juga sudah tahu culture-nya gimana, menghadapi atasan gimana, lingkungannya kerja gimana. Jadi itu jauh lebih efektif sih rasanya sekarang. Ya, ketimbang rekrut baru ya. Betul. Jadi menghemat juga proses onboardingnya, rekrutmen gitu ya, proses rekrutmen onboardingnya gitu kan. Terus juga pemberian basic pengetahuan yang dibutuhkan untuk pekerjaannya kayak gitu. Mas. Persoalannya kemudian kapan momentum? Kalau kita bicara momentum ya, kapan sih muncul tanda-tanda atau kapan perusahaan itu sudah merasa perlu untuk melakukan reskilling ini? Kalau menyambung dari tadi dulu soal hiring, itu kalau kita sudah mulai bukan stuck ya, tapi rasanya hiring itu sudah makan waktu yang lama. Jadi operasional kebutuhan kan berjalan terus, tapi hiringnya itu lama. Jadi akhirnya operasional juga prosesnya lama maksudnya. Proses hiring itu sampai dapat orang yang baru itu lama. Susah, nggak cocok-cocok gitu kan. Nah, itu mulai muncul tanda. Sama kalau sudah mulai datang kebutuhan dari yang bersangkutan juga, misalnya saat perusahaan ini berkembang, itu kan pasti job desk-nya mulai berubah. Nah, leader-leadernya mungkin sudah mulai merasa tuh kayak, kok anak-anak saya gini-gini aja. Maksudnya dengan tuntutan perusahaan yang seperti itu, anak saya butuh nih untuk mungkin ditambahkan entah itu data analitik atau soft skill tertentu. Nah, kita mulai dapat selintengan ya dari user yang berarti ini mereka momen nih kita bisa manfaatkan untuk reskilling karena datang dari mereka akan lebih gampang masuknya untuk ayo anak-anaknya diminta belajar gitu.
Bu Novi mau menambahkan soal ini? Biasanya kalau sekarang ini kan dibutuhkan kecepatan, Mas. Jadi beberapa kemampuan yang kompetensi baru yang misalnya bisa membantu percepatan proses gitu. Jadi kayak misalnya yang sedikit-sedikit yang berbau ke teknologi yang seperti itu. Nah, ketika kemudian banyak pekerjaan-pekerjaan sudah tergantikan oleh teknologi, misalnya sudah ada pakai sistem SAP, ERP, terus orang-orangnya ini nggak bisa adaptasi kayak gitu, Mas. Nah, jadi ini sistemnya canggih, mobilnya ini Ferrari yang ngerjain ini biasanya sopirnya sopir angkot misalnya gitu kan, jadi nggak gatuk gitu kan, Mas. Nah, kalau sudah seperti itu ya itu tadi. Tapi sebenarnya reskilling ini adalah prepare ya. Jadi kalaupun mak bedunduk, maksudnya saat sekarang ini kita melihat itu berarti benar-benar harus lebih intensif karena dia ini bukan menambah kemampuan yang sama yang tinggal ditingkatkan, tetapi ini yang baru. Karena itu sebelum kejadian harusnya ini sudah dipersiapkan gitu. Nah, kayak tadi ketika kita merasa bahwa kita sudah mulai menerapkan sistem yang canggih-canggih tadi, nah kita pada saat itu seyogyanya sudah mulai mempersiapkan orang-orangnya, Mas. Gitu. Sehingga kemudian ya itu tadi bagaimana mereka adaptasi dengan teknologi dan sebagainya. Karena ada orang-orang yang misalnya bisanya cuma mejet-mejet tombol. Sekarang harus agak mikir, terus harus menghubungkan dengan apa ya. Nah, itu kadang kan kelihatannya sederhana tapi kan memakan energi ya. Kalau buat orang-orang tertentu itu makan energi. Kayak gitu. Jadi yang sudah butuh seperti itu kayaknya itu harus kita sudah waktunya nih melakukan reskilling terhadap karyawan yang ada di perusahaan. Ya, tadi Bu Novi menyampaikan bahwa ini mesti dipersiapkan sebelumnya begitu. Seberapa mudah dan seberapa sulitkah untuk bisa melihat into future gitu ya. Artinya Mbak Filin ini harus sudah, dan apakah itu menjadi tugasnya HR dan meramal masa depan ya, Mas. Iya. Ini kan apa perlu bantuan Dokon, apa bisa Mbak Filin sendiri? Iya, sebenarnya kalau seperti ini kan jadi kita ini meramal kebutuhan kompetensi yang akan datang gitu kan. Sebenarnya kalau semudah apa, sesulit apa? Semudah apa? Mau dibilang mudah, tetapi mungkin sifatnya generik. Kan sekarang banyak sekali global report yang mengeluarkan tentang future competencies tahun berapa 2030 lah, mungkin bisa sampai 2040. Nah, itu muncul seperti itu. Nah, itu buat kita ini sebenarnya kayak pedoman bahwa kita pada akhirnya akan ke sana gitu. Nah, tetapi di perusahaan kita di posisi atau di kadar berapa itu yang kemudian kita sendiri harus ngukur gitu. Ya, karena kan memang nggak bisa digeneralisasi ya. Karena beda-beda kan. Industrinya gitu. Beda aja, kebutuhannya beda gitu ya. Betul, gitu. Jadi misalnya kita bicara tentang analytical skill, terus critical thinking, terus kemudian apalah agility yang kayak gitu ya, terus resilience kayak gitu. Itu memang kita sendiri pun sekarang sudah merasakan bahwa kebutuhan itu tinggi. Tetapi setinggi apa, serendah apa, sampai kadar berapa, kita sendiri yang harus menakar komposisinya, Mas. Jadi kalau ditanya semudah apa, sesulit apa ya seperti itu tadi. Gitu. Ada global report yang sebenarnya cukup membantu kita, tetapi sebenarnya akan terus dengan industri farmasi yang sejenis, mungkin ada khusus report-report tertentu, terus ada benchmark seperti itu. Nah, itu sebenarnya kita bisa gunakan untuk melihat bahwa suatu ketika industri kami ini pasti akan sampai ke sana juga. Nah, itu paling enggak kalau yang seperti itu memang HR dan juga mungkin di R&D atau apa ya yang kemudian ngelihat bahwa kita nanti akan membuat obat yang bisa mengapa-apa kayak gitu kan. Nah, kalau sudah kayak gitu nanti sama HR bicaranya kira-kira butuh orang gimana ya kayak gitu. Kayak gitu, Mas. Sekarang kita belajar dari Bernopharm di tataran faktualnya gitu ya. Kalau Ibu Novi tadi kan berangkat dari beberapa pengalaman beberapa perusahaan begitu ya. Kalau di Bernopharm sendiri Mbak Filin semudah dan sesulit apa? Meramalkan masa depan loh ini. Berarti kan Anda harus menjadi orang yang punya sixth sense gitu ya. Iya. Berat ternyata ya. Future teller. Future teller yang pembaca nasib masa depan. Oke. Gimana, Mbak? Ya, kalau saya menambahkannya mungkin dari sisi perannya kita sebagai HR ya di organisasi terutama itu sebenarnya tadi menyeimbangkan atau mencocokkan gitu ya skill-skill yang hype tadi yang sudah disebut tadi ya, ada macam-macam data report dari luar gitu.
dengan yang organisasi butuhkan tuh sebenarnya apa. Nah, kita biasanya akan fokus dulu ke tujuannya organisasi dulu. Karena kan kita ada di organisasi, kita nggak mungkin ngambil semuanya, tapi ternyata nggak kepake ini buat apa gitu. Jadi kita akan coba untuk melihat sebenarnya arah organisasi ini kemana, proyek-proyek yang sedang berkembang itu kemana, dan kira-kira perubahan job desk mereka seperti apa sehingga membutuhkan skill tertentu yang harus ditambahkan gitu. Nah, mungkin effortnya adalah kadang kan organisasi top management itu nggak terlalu aware nih sama ini, pokoknya mereka ya jalan terus, aku punya orang ini ya gimana caranya mereka harus terus nggak mau tahu, pokoknya operasionalku harus jalan. Nah, sedangkan orang ini ya yang di bawah, maksudnya bukan bawah, maksudnya karyawan itu kan juga ya mau gimana harus ikut juga gitu. Nah, kita perannya sebagai HR adalah menyatukan ini, menyandingkan ini, bahwa kita tahu tujuannya manajemen seperti ini, kita tahu bahwa karyawan kita itu levelnya di sini gitu. Nah, itu yang mungkin susahnya ya untuk gimana kita bikin suatu program yang akhirnya bisa masuk ke goals yang sama, dua-duanya berjalan ke tujuan yang sama. Gitu. Sulit nggak itu? Sulit sih ya, lumayan ya, tapi ya ya harusnya sih bisa dengan kita simple dulu, maksudnya kayak nggak harus yang terlalu gede dulu, kita bikin pilot project dulu aja gitu. Karena dari organisasi maupun dari karyawan, dua-duanya kan butuh lihat action, butuh lihat hasil. Kalau kita cuma ngomongin konsep yang gede banget, kita mau begini tapi nggak ada actionnya, ya nggak akan dilihat juga. Ya apa yang kalian kerjakan kan nggak ada. Jadi strateginya sih kita lebih ke coba yang simple, pilot project dulu di satu bagian mungkin, dengan mereka punya tambahan aktivitas apa, mereka butuh reskilling apa, kita kasih entah learning yang seperti apa. Nah, itu kalau sudah berjalan, datanya kan kita bisa pakai untuk present mungkin ke organisasi, untuk kita pajang mungkin di sosial media sehingga karyawan lihat, oh iya ternyata nggak susah kok untuk dapat skill baru misalnya gitu. Dibantu doa bisa toh? Oh bisa, selalu berdoa setiap hari, setiap pagi. Loh, itu kan baik toh Bu Novi. Iya betul. Nah, saya mau menambahkan apa enggak bisa ya, bantu doa aja. Boleh ya. Bantu doa, dibantu promosi juga boleh. Oh ya boleh. Nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan ya. Oke. Lebih seru diskusinya tidak hanya kami bertiga. Kalau Anda sharing-sharing, kalau by phone boleh di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096. Silakan untuk menonton juga melalui live streaming visual radio kami di website mercuryfm.id ya. Sampai pukul 9 saya memandu Bu Novi, memandu Mbak Filin untuk diskusi kita hari ini tentang reskilling. Tadi kita sudah ngobrol tentang sesulit dan semudah apa untuk melakukan itu, dan kemudian kita juga saya sudah tanyakan tadi bagaimana tanda-tanda momentum ketika sebuah perusahaan membutuhkan. Persoalan yang berikutnya adalah bagaimana cara mengidentifikasi skill gap yang ada di organisasi dan memetakan persyaratan future skill, membedakan antara skill hype dan skill yang benar-benar berdampak. Mbak Filin dulu, karena Mbak Filin udah senyum-senyum. Iya. Seneng rupanya ya Mbak Filin di sini ya. Happy kok saya. Oh happy ya toh. Daripada di rumah gitu loh. Berarti nanti tak telepon Mas Albert. Mas Albert harus bikin happy kalau di rumah. Silakan. Ya mungkin kurang lebih menyambung seperti yang tadi. Kalau kita ngomongin organisasi untuk memetakan future-nya, pasti kita nggak bisa jauh-jauh dari organisasi ini mau dibawa kemana. Terus kita mesti membedakan juga apakah itu hard skill atau soft skill gitu ya, yang sebenarnya mereka tuh lebih butuhkan, karena kita tuh berperan juga untuk bisa mempersuasif manajemen. Kalau misalnya mereka hanya melihat, dan biasanya hanya melihat hard skill, sebenarnya mereka tuh juga membutuhkan soft skill yang harus ditambahkan. Dan justru reskilling itu lebih effort dan lebih banyak mereka membutuhkan tambahan soft skill. Kalau soal teknis kan sudah sehari-hari operasional mereka jalan. Kalaupun mereka butuh tambahan hard skill lain ya bisa banyak, sertifikasi segala macam itu bisa ditambahkan. Nah, soft skill ini yang biasanya tuh jarang terlihat. Untuk kedepannya kemungkinan kita akan banyak untuk memetakan ini soft skill apa yang sebenarnya dibutuhkan, terutama untuk anak-anak yang di bawah, maksudnya posisi layer bawah, untuk ditambahkan naik jadi senior atau yang sejenisnya itu. Nah,
Untuk identifikasinya, biasanya kita akan bermulai dari job desk dulu sih, karena kita kan ada job analisis ya, dan pasti kan nggak jauh-jauh dari apa yang mereka kerjakan, yang pasti dituliskan di dalam job desk. Dan biar lebih terstruktur aja sih, biar ada datanya, bermula dari job desk, kita identifikasi di situ. Dan kalau perlu ya ditambahkan dengan assessment juga untuk tahu mereka sekarang di mana, terus penguasaan untuk skill baru ini di mana, apakah benar-benar nggak ada, atau misalnya sudah sebenarnya basic, itu jatuhnya nanti upskilling berarti kan. Nah tapi kalau benar-benar nggak ada, tidak terlihat sama sekali, tidak pernah ada pengalaman sama sekali, nah itu kita masukin baru gitu. Ya, tadi Mbak Filin menyampaikan ternyata soft yang lebih dibutuhkan di tataran faktualnya, ya di lapangannya. Bu Novi ada komentar? Iya, jadi kalau hard skill itu sebenarnya karena mereka ini kan melakukan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan bidang kerjanya, dan itu itu nyata gitu loh Mas. Hasilnya yang dilakukan apa sampai keluar hasilnya itu nyata. Nah seringkali penunjangnya gitu ya, kalau kita bicara tentang kemampuan seseorang untuk bisa berkinerja dengan baik, itu adalah ini tadi soft kompetensinya yang sebagai penunjang, tetapi sebenarnya yang dia menjadi trigger munculnya perilaku yang diharapkan atau hasil kerja yang diharapkan, seperti itu. Jadi soft kompetensi ini yang seringkali memang agak sulit diidentifikasi kebutuhannya apa, terutama kaitannya dengan kebutuhan yang akan datang. Yang akan datang ya, itu memang tidak mudah ya untuk bisa. Jadi misalnya supervisor gini Mas, supervisor kan bisa jadi orang sudah kerja lama, terus pinter orangnya gitu ya, terus kita angkat dia jadi karyawan operator, kita angkat jadi supervisor. Di supervisor kalau masih dasar-dasar dan mungkin dengan kebutuhan yang sebelumnya itu masih oke. Kalau sekarang Mas itu dia harus menganalisa data ada, laporan mesin keluar, tapi kalau nggak bisa menganalisa kan susah. Nah itu soft skill gitu. Jadi analisa data. Terus kemudian ketika menghadapi anak buah, dulu mungkin yang dihadapi teman-temannya, menghadapi anak buah yang dulu temannya aja ini sudah susah. Sekarang menghadapi anak buah yang anak generasi baru. Nah itu kan butuh ini, taunya dia adalah kalau nyuruh orang caranya begini, dia tidak mendapatkan paparan yang cukup banyak atau baca referensi atau apa. Kalau orang sudah orang yang operator di produksi kayak itu kan ya belajarnya nggak seperti kita yang banyak baca literatur, dengar yang sesuatu yang ini, dia taunya ya caranya seperti itu. Nah ini kan juga problem Mas kayak gitu. Jadi cara membimbing bawahan, memberikan instruksi, mengatasi konflik. Nah itu yang kemudian biasanya sesuatu yang perlu ditambahkan di antara skill-skill yang lain yang selama ini sudah ada di perusahaan atau yang selama ini sudah dilatihkan. Nah ini pasti butuh sesuatu yang baru lagi yang itu tadi. Ini kalau istilah skill hype versus skill yang benar-benar berdampak ini apa Bu Novi? Jadi benar-benar berdampak itu artinya kalau kita memberikan keterampilan itu, maka benar-benar bisa merubah cara orang berpikir dan kemudian bekerja dengan cara yang berbeda. Bukan hanya misalnya ikut-ikutan. Jadi yang lagi happening gitu ya. Lagi happening yang seperti itu. Yang dampaknya ini bisa ke jangka panjang buat organisasi. Kayak gitu. Intinya begitu. Mau menambahkan? Iya. Kayak tadi ya, misalnya hype itu mungkin sekarang kayak AI, ChatGPT gitu kan ya. Nah kalau orang-orang tidak dibekali dengan tadi analisa atau cara menganalisa data yang baik itu seperti apa, itu mereka kan akan ya sekedar pakai aja, ngetik di ChatGPT ngomong apa copy paste gitu. Nah itu yang tidak berdampak panjang, malah takutnya menyesatkan gitu ya. Terus dan juga tadi soal analisa data itu kan soft skill, tapi bisa juga dikombinasikan dengan hard skillnya, karena simple kita ngomong pengolahan data di Excel aja itu belum tentu semua orang tahu, apalagi kita ngomongin misalnya operator yang tiba-tiba naik sebagai supervisor, mereka kan harus menyajikan data. Nah tidak hanya soal soft skillnya yang menganalisa data itu, tapi mereka juga perlu tahu gimana cara memanfaatkan tools yang ada sehingga mereka bisa memaparkan data report misalnya. Nah itu yang kita bisa masuk untuk ditambahkan skill-skill baru itu. Ya, oke. Sekarang kita bicara soal tantangan. Tadi sih soal pertanyaan saya mungkin juga sudah bersinggungan juga dengan tantangan ya ketika saya menanyakan susah dan gampang ya. Tapi sebenarnya
apa yang paling berat tantangan yang dirasakan ketika program reskilling ini akan diterapkan, baik itu dari individunya, dari organisasinya, seperti apa? Oke. Mbak Filin. Saya dulu Ya, ya. Mbak Filin dulu. Kalau Mbak yang Filin saya- harus bicara lebih banyak. Iya, hari iya, ini. betul. Yang saya rasakan kebetulan ini kami juga sedang mencoba ini, maksudnya bukan sesuatu yang sudah lama berjalan juga. Jadi ini memang project yang baru mulai dan memang kita lagi berusaha untuk masuk gitu ya, untuk reskilling, upskilling dan lainnya itu. Nah, kalau dari organisasi itu untuk top management ya, untuk kita membuat mereka melek dulu nih sama kebutuhannya. Jadi ini kita sudah bukan lagi ngomongin soal pokoknya hasilnya atau mereka dapat keuntungan sekian, tapi kita sudah mulai bergeser ke ayo kita lihat people-nya juga gitu. Nggak bisa kalau misalnya people-nya hilang tinggal ganti baru, udah bukan lagi ngomongin kayak gitu. Jadi effortnya itu adalah mengubah atau mengajak top management ini berpikir atau mindsetnya ke arah sana. Nah kalau secara line bawahnya lagi, gimana caranya kita mengajak all manager untuk ikut mendukung ini, untuk terlibat bahwa ayo anak-anakmu kita ambil sebentar deh buat belajar gitu. Nah itu kalau organisasi. Tapi kalau individu itu lebih ke ini ya, learning motivationnya ya, kemauan untuk belajar, dan orang-orang kan lebih senang ada di zona nyaman ya. Kayak sekarang itu kayak saya bekerja seperti ini biasa aja, maksudnya kayak baik-baik aja, bisa-bisa aja gitu. Nah, untuk menarik individu ini keluar ke enggak loh, enggak cukup. Maksudnya nanti next kamu akan mengerjakan lebih. Gitu. Nah, itu juga salah satu tantangannya untuk gimana kita ngajak atau menumbuhkan motivasi belajarnya itu. Belum lagi soal waktunya, sibuk segala macam. Nah, itu salah satu challenge-nya sih buat masuk program ini. Oke, Bu Novi mau menambahkan? Satu lagi kalau yang dari tantangan dari individu itu adalah mereka itu mungkin nggak ngelihat manfaatnya gitu ya. Saat sekarang ini belum bisa melihat manfaatnya. Jadi yang dijual itu maksudnya ketika HR ini mau kampanye mengajak mereka, yaitu tadi kita ngajak mereka supaya kemudian mereka merasa bahwa ada manfaatnya buat mereka. Karena kalau enggak itu tadi itu motivasinya enggak akan muncul. Karena itu tadi mereka harus tambah waktu gitu kan, mempelajari hal yang baru, terus ada effort baru seperti itu, sehingga nggak mudah buat mereka, dan hasilnya itu kan nggak langsung kelihatan. Gitu Mas. Hasilnya itu tidak dalam jangka pendek kan, gitu. Jadi itu yang mungkin mereka nggak melihat. Sementara kalau dari organisasi tadi sudah banyak dijelaskan, dan ini tadi kalau tadi secara individu juga nggak bisa langsung terlihat, buat organisasi itu juga ini tadi ROI-nya return on investment-nya itu nggak langsung kelihatan kayak gitu. Nah kecuali mereka melihat bahwa ini untuk kebutuhan jangka panjang, dan kemudian mereka benar-benar paham itu, dan kemudian mereka akan support karena itu nggak kelihatan hasilnya Mas pada saat sekarang. Karena memang sebenarnya ini mempersiapkan konsepnya. Kalau kita bicara reskilling bukan terus kemudian langsung kayak gitu Mas, ini kita mempersiapkan gitu. Ya, Mbak Filin, kalau lagi-lagi di faktanya begitu lebih susah menjelaskan ini ke ke manajemen, atau lebih susah ngajak orang? Artinya secara organisasi atau individu, mana yang lebih punya tantangan gitu? Kalau saya pribadi sih sebenarnya organisasi yang lebih susah. Organisasi ya. Karena kembali tadi kata Bu Novi, orang-orang ini sebenarnya pada dasarnya mereka punya kebutuhan itu. Kan terutama beberapa orang yang mungkin sudah agak lebih di atas. Kalau di atasnya kena kan bawahnya pasti ngikut gitu. Nah, yang di atas itu mereka karena mereka mengerjakan ya, mereka merasakan bahwa tuntutan manajemen itu sudah semakin besar, sedangkan aku kayak kesulitan untuk mengejar kebutuhan ini. Nah, karena mereka merasakan, kita lebih gampang buat ngajak ngomong gitu. Tapi kalau top manajemen kan mereka belum tentu tahu apa yang terjadi di lapangan. Orang-orang ini mengerjakan sedetail-detailnya seperti apa, mereka belum tentu tahu, dan mereka juga belum terbiasa untuk itu tadi, mindset ke people-nya itu belum terbiasa. Karena mereka kan pasti pandangannya aku punya target sekian, harus achieve gitu kan, dengan angka, result gitu. Nah itu yang menurut saya lebih susah. Iya. Sedikit agak saya lebarkan, Bu Novi. Kalau di perusahaan-perusahaan plat merah, reskilling ini sesuatu yang
dibutuhkan atau enggak dengan segala kondisi Dengan segala manajerialnya yang seperti itu begitu ya? Dibutuhkan Mas, dibutuhkan. Tetap Meskipun dibutuhkan, ya? meskipun mungkin juga agak effort di beberapa perusahaan yang banyak karyawannya itu juga secara usia itu sudah 45-an ke atas. Jadi yang segitu, terus yang mereka kebanyakan di kebun, di lapangan gitu ya, yang seperti itu, yang dimana ya pekerjaannya dari hari ke hari seperti itu, terus jauh dari kantor pusatnya, ya wis tuntutan pekerjaannya cuma diminta untuk menghasilkan gitu aja, yang seperti itu, kayak gitu. Iya, kalau di Berno Farm sendiri, kalau boleh tahu komposisi usia karyawannya itu proporsinya seperti apa Mbak Filin? Oh, kalau X-nya masih banyak. Tadi yang manajer masih banyak. Berapa persen itu yang kalau sekarang? Tinggal 10, 20? Saya kurang tahu jelas, tapi yang pasti leadernya hampir semuanya masih di X. Gitu ya. Leader-leader atasnya. Jadi berapa BOD-min satunya ya? BOD-min satunya ya? Iya, BOD-min 1. Berapa karyawan semuanya yang dibawa Kalau pabrik untuk staff ya, kita ngomongin operator sih pasti banyak, tapi kalau staff mungkin sekitar 200-an tuh ada. Oh, staff untuk aja staff 200 atas ya. Operator lain lagi. Operator lain lagi. Ditambah di pabrik itu termasuk operator tadi itu. Termasuk operator. Oke. Nah, jadi kalau X-nya masih lumayan. Masih lumayan. Milenial masih mayoritas. Ya, benar, mayoritas lain tengah kan. Jadi kayak tadi kan atas, terus tengah itu milenial, nah bawahnya mulai masuk Gen Z. Gen Z. Betul. Udah mulai masuk ya. Mulai masuk. Oke. Di posisi apa mereka biasanya? Yang apa Gen Z? Gen Z-nya lebih ke back office atau? Macam-macam. Maksudnya kalau back office itu kan lebih sedikit tadi. Nah, untuk yang operator itu malah jauh lebih banyak. Karena kalau operator kan kita ngincarnya ya baru lulus kan sekarang Gen Z semua. Iya, Tapi kalau staff yang memang lebih strategic thinkingnya lebih dibutuhkan, nah itu tergantung kebutuhan, tidak sebanyak itu juga sih. Baru mulai mungkin 5% sampai 10% baru mulai masuk gitu Gen Z-nya. Iya. Bu Novi, sebelum kita ke iklan, pertanyaan yang rescaling ini memang hanya untuk mereka-mereka yang sudah artinya batasannya apakah kita bisa dengan mereka yang baru katakanlah setahun, anak-anak Gen Z lihat potensinya bagus nih, kita bisa rescaling atau enggak? Ini khusus untuk yang mereka yang udah senior, udah ngerti corporate culture baik, udah ngerti segalanya. Gimana kalau menurut Anda? Karena konsepnya ini adalah memberikan kemampuan yang baru. Kalau kemampuan itu memang tidak dimiliki oleh yang baru masuk, artinya kalau orang baru masuk sampai setahun itu kan dia masih adaptasi dengan keterampilan atau kompetensi dasar yang dibutuhkan, gitu. Jadi sebenarnya belum terlalu banyak untuk rescaling. Tetapi ketika kita sudah merasa bahwa ini tidak sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan organisasi, nah itu pada saat itulah baru kita perlukan rescaling. Rescaling. Setuju ya, Mbak Filin? Setuju ya. Nggak berani menolak Bu Novi. Luar biasa. Bukan gitu. Iya. Ada penelpon nih? Nggak ada ya? Kita ke iklan dulu kalau begitu ya. Oke, kita ke iklan dulu. Ya, kita ke pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Merkuri. Ada Pak Johan, ada Budina, ada Pak Aris. Saya coba bacakan satu-satu sesuai dengan yang masuk tadi dikirim oleh teman-teman di Posko. Pak Johan yang pertama. Selamat pagi Pak Johan. Siapa paling tepat bisa membidik talenta karyawan untuk bisa di rescaling ini? Kalau itu di sebuah perusahaan keluarga. Saya ke Bu Novi dulu, mungkin Mbak Filin nggak pernah kerja di perusahaan keluarga. Iya, ini keluarga juga. Oh iya, keluarga juga ya sama ya, cuman Kalau skalanya saya aja. mungkin lepas dari keluarga atau non keluarga, atasan langsungnya itu adalah orang yang sebenarnya tahu. Betul. Ketika atasan langsungnya ini adalah orang yang benar-benar aware ya, Mas. Artinya dia ngikutin perkembangan, tahu kebutuhan organisasi seperti apa. Nah, yang bisa membidik ini adalah ya atasan langsung. Dia tahu sebenarnya kita ada yang sudah melakukan, paling gampang itu kan gini, ada yang sudah melakukan itu gitu. Dan karena kita ini sebenarnya resource-nya sama, mestinya bisa. Itu logika sederhananya Mas gitu. Nah, terus kemudian ketika nanti ngelihat ketika tadi memapping, dia juga adalah orang yang sebenarnya paling tahu tim yang ada yang memiliki, yang saat sekarang sudah memiliki apa gitu. Kalau memapping tidak terlalu beda ya, apakah itu perusahaan keluarga atau menurut tidak? Saya ya, menurut saya gitu. Mungkin Mbak Filin beda, tapi kita ke penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi Mas. Ya, silakan Mas Dewa, monggo. Oh iya, dari ini ya, dari perusahaan detailer apa farmasi ini ya? Farmasi dari Berno Farm.
Dernovam ya. Ya. Itu bukan obat batuk ya? Enggak ya, bukan ya. Mestinya Bukan ada. obat batuk, iya. Ada, Iya, tapi iya. punya Iya, ya? ha. Punya. Vitamin sih yang lebih Iya, terkenal. iya. Punya amoxilin juga berarti ya. Ya, pasti punya. Pasti. Jadi kita tuh lanjutannya. Iya ya. Yang saya tanyain tadi soal merekrutmen upscaling ya. Merescaling. Reskilling. Nah, ini mungkin kan Bu Novi basicnya apa? HRD ya, psikologi ya. Ya. Ya, dua-duanya. Yang saya tanyakan masih perlu nggak? Harusnya kita juga menentukan reskilling itu dengan 4 kepribadian. Bu Novi tahu ya? Oke. Tahu. Ada pragmatis, ada Ya. sanguitis ya benar ya, koleris sama Sanguinis. melankolis ya. 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 Ini kan kalau tadi reskillingnya ternyata menabrak sama kepribadian mereka kan susah juga. Harusnya kan juga kita juga harus melihat bahwa sebenarnya ada kayak sanguitis itu adalah sebenarnya cocok di dunia industri, terus dia itu sebenarnya juga di dunia marketing. Nah itu bagus. Jadi kan ada beberapa yang di Dernovam itu nunjukkan bagian soft scaling, hard scaling. Nah itu kan juga perlu penentuan tipe itu juga. Bukan kita merasiskan atau mengenderkan bahwa sanguinis sama melankolis ini nggak boleh keluar dari kepribadian. Tapi alangkah baiknya kan kita bukan harus berubah kepribadian mereka, tapi memaksimalkan. Mungkin contoh ada yang paling bagus itu kan ada yang kepribadian pragmatis ya. Yang orangnya itu introvert, selalu menyerahkan diri sendiri, lah ini, lah itu disuruh, udah kamu bagian humas, kamu bagian ke depan. Wah susah ini. Ya bisa ya, walaupun dibentuk apapun, tapi kalau sudah beban kepribadian itu sudah melekat di situ, itu kan perusahaan harus mikir lagi. Ini pinter, tapi kok sifatnya begini. Ya, itu kan nggak bisa kita paksakan, karena kita kan menabrak kan bahwa koleris ini juga ternyata bakatnya bagus di koleris, atau mungkin yang bakat yang lainnya, yang maksudnya yang di melankolis itu juga oke, dia bisa mengerti, memahami orang, walaupun dia juga kadang suka emosian, maksudnya empatian gitu ya. Nah, itu mungkin mendengar nggak paham ya, apa sih tadi, mungkin saya ngomong ada 4 kepribadian, sanguis, melankolis, paham, ini Mas, mungkin pendengar. bisa jelasin kan? Ibu Novi paham, pendengar nggak ada yang paham. Mungkin kan para pekerja ini juga butuh. Saya masuk ke bagian apa ya? Oh ternyata saya melankolis. Nah itu bisa nggak dijelasin sama Bu Novi dikit? Nah, terus dari Dernovam, apakah itu juga bisa menjadi penentu dalam menentukan re-upskilling yang harusnya nanti, oh ternyata aku tahu nih pegawaiku sifatnya begini nih, bukannya kita terus nanti memojokkan sifat jelek itu nggak harus dimasukkan sih, tapi kan oh ternyata dia bagusnya memang sifatnya begini, memang dia skillnya di sini gitu, dia nggak layak jadi marketing, dia layak di riset, tapi dia di bagian hard work nggak bisa gitu. Terima kasih, selamat pagi Mas Adi, sorry ya kalau salah. Selamat pagi. Bukan salah sih Mas, kalau dengan kok underestimate pendengar nggak tahu yang sanguinis apa melankolis atau apa gitu. Ya boleh nanti sambil ini, tapi kalau disebutkan satu-satu enggak lah ya, enggak perlu. Saya ke Mbak Filin dulu ya, Mbak Filin. Ada komen enggak? Iya. Kalau kita ngomongin personality sama kompetensi itu sebenarnya memang 2 hal yang berbeda. Alat tesnya kan juga berbeda. Saya sih lebih melihatnya ke bisa disandingkan, tapi karena kita ngomongin skill, kita pasti akan fokus di skill apa yang dibutuhkan dulu. Terlepas dari personality-nya seperti apa. Nah, kita akan lihat kan gini, kalau di kami itu ada hard skill, soft skill, dan attitude apa yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin reskill, itu kan kita lebih memungkinkan untuk masuk ke hard skill sama soft skill dulu. Karena ya kata Masnya tadi, maksudnya kalau personality bukan sesuatu yang gampang diubah dan mungkin susah banget nggak bisa diubah. Dan kalaupun mereka bergeser sedikit, misalnya kalau saya sih ngomongnya di ISC ya, misalnya dari dominan ke mungkin ke C-nya gitu, itu akan butuh waktu yang sangat lama dan pengalaman hidup yang sangat lama untuk mereka bisa bergeser. Dan kenapa mereka bisa bergeser ya dari kompetensinya dulu, maksudnya apa yang mereka alami di kantor. Jadi bagi saya tuh disandingkan aja, misalnya kayak dia dibutuhkan untuk berkomunikasi misalnya, kita tambahkan skill komunikasi, tapi dia orangnya introvert gitu misalnya, ya kita cari metode yang paling pas buat dia. Maksudnya kalau kita ngomongin komunikasi, tidak semua orang harus sama kan cara berkomunikasinya seperti apa. Nah, kita bantu dengan support
kamu metode yang paling pas untuk kamu agar kamu tetap bisa berkomunikasi itu seperti apa kalau memang kita mau menyandingkan dengan personality tadi. Ya, karena pada dasarnya personality itu enggak ada orang yang satu keke itu aja ya. Iya. Banyak irisan-irisannya dan itu pasti ada apa namanya bisa menerima lah ya kondisi-kondisi yang di luar itu. Terus yang untuk perusahaan keluarga tadi atau siapa yang membidik talent tadi itu? Kan belum berkomentar Mbak Filin. Oke. Untuk Pak Johan. Tadi itu soal Jadi siapa yang bisa membidik talenta membidik, karyawan? betul, Cuman ya. ini Iya. ada ininya tambahannya itu perusahaan keluarga. Bu Novi menjawab Betul. nggak beda keluarga atau nggak keluarga gitu. betul. Gimana? Sebenarnya sependapat memang tidak Ya. berbeda, cuman saya menambahkannya tuh mungkin gini. Tadi kan Bu Novi itu bilang memang atasan yang akan bisa tahu, betul. Memang atasan yang paling tahu kan kesehariannya gimana. Tapi terkadang atasan ini tuh kayak nggak ngerti juga gimana caranya aku bisa tahu atau bisa membidik bahwa anak ini adalah talent yang tepat. Nah, jadi peran kita sebagai HR itu adalah mensupport dia. Jadi entah kita ajak discuss dia bingungnya gimana atau kita provide dengan guideline mungkin atau sesuatu form yang tinggal mereka isi. Nah, itu peran kita di situ untuk membantu atasan membidik gitu. Bukan kita yang membidik tapi kita support agar dia bisa membidik talentnya gitu. Oke. Kalau Bu Novi, komentar untuk Mas Dewa yang telepon tadi? Jadi terima kasih Mas Dewa dikaitkan dengan 4 karakter orang gitu ya profilingnya. Itu memang menjadi salah satu tantangan ketika kita mau melakukan reskilling gitu. Jadi satu bisa jadi memang tidak semua orang dengan karakter tertentu itu cocok dengan misalnya di reskilling harapannya kemudian orang IT kemudian kita mau reskilling supaya kemudian bisa jadi orang marketing. Nah itu kan sesuatu karakter yang dibutuhkan aja untuk 2 jenis pekerjaan itu sudah Beda karakter banget yang gitu beda ya. banget. Jadi kita nggak mungkin memaksakan itu gitu. Kecuali memang kemudian orang IT-nya ini secara berkembang karena kan banyak juga orang-orang orang basicnya IT yang kemudian dia jadi orang marketing, manager sampai direktur kayak gitu ya karena dia bertumbuh mengembangkan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi itu memang salah satu tantangan sehingga bagaimana kita bisa tadi menyandingkan dan juga menyeimbangkan itu tadi supaya kemudian nggak konflik. Termasuk juga misalnya tadi disebut-sebut bahwa gaya belajarnya. Ketika kita mau melakukan reskilling, salah satu tantangan juga itu menyesuaikan gaya belajar masing-masing orang. Gitu. Seperti itu karena masing-masing orang punya cara belajar yang efektif sehingga kemudian ya itu tadi ada orang yang misalnya lebih suka yang pokoknya praktikal kayak gitu. Kalau dia terlalu banyak hal-hal yang sifatnya mungkin konseptual dan sebagainya ya mungkin nggak masuk bisa. kayak gitu. Itu Ya. tadi nambahin untuk Mas Dewa. Ya, oke. Itu Mas Dewa mudah-mudahan terjawab pertanyaan Anda. Kemudian saya ke Bu Dina. Divisi atau posisi apa saja yang sekarang ini menjadi prioritas utama dalam program reskilling di perusahaan farmasi tempat Mbak Filin? Oke. Ini pertanyaan Bu Dina kayak begitu. Oke. Monggo. Kalau di kami karena saat ini sudah banyak hal-hal baru juga ya, maksudnya pengembangan-pengembangan yang baru juga. Jadi kita lebih menyasar ke operasional dulu. Kalau supporting itu kan kayak HR, finance dan lain-lain kayak IT tadi itu bisa belakangan nggak apa-apa. Nah kalau kami sekarang fokus di operasional kayak teknik. Engineering gitu ya, engineering, project, terus mungkin nanti kalau memungkinkan masuk ke produksi karena produksi ini kan agak besar banget ya. Nah, tapi kalau misalnya prioritas sekarang kita operasionalnya mesti oke dulu, baru nanti kita masuk ke yang operasional, tim operasional. Tim supporting. Tim supporting. Belakangan. Kalau di Berno sendiri program ini baru akan atau sudah pernah punya success story sebelumnya ini Mbak Filin? Oke, success story sebenarnya sudah ada. Sudah ada ya. Karena kita mulainya juga nggak baru-baru ya. Belakangan itu sudah mulai. Success story-nya mungkin lebih ke kita sebenarnya diminta untuk hiring untuk posisi tertentu gitu. Tapi sama tadi kasusnya tuh hiringnya cukup lama, nggak ada yang cocok gitu ya. Akhirnya kita ngajak discuss untuk reskilling anak yang sudah ada. Gitu. Apa yang dia butuhkan untuk bisa menempati posisi baru ini, apa yang perlu ditambah. Nah akhirnya kita masuk ke proses OJT. Gitu di on job training ya. Di on job training itu kita tambahkan tadi learning spec-nya. Apa yang harus dia pelajari, apa yang harus dia tambahkan untuk dia bisa mendapatkan atau menduduki posisi itu. Kemudian kita evaluasi di akhir dan akhirnya bisa ternyata. Gitu. Jadi
Dan nggak so far so perlu. good sampai hari So ini. far so good, karena kalau kita nunggu hiring kan kosong nih posisinya. Sedangkan kalau kita pakai orang dalam, dia bisa sambil mengerjakan kan. Walaupun tidak sepenuhnya dia sudah bisa, tapi kan at least teknisnya itu sudah bisa. Jadi dia sambil mengerjakan, sambil jalan, dan itu jadi contoh yang bisa kita bawa untuk yang lain juga. Jadi nanti akan berlanjut terus programnya karena sudah ada nih yang berhasil gitu. Ya. Pertanyaan Bu Dina tidak saya mintakan komentar dari Bu Novi karena MSC ada reskilling dah. Belum ya. sih, Belum lah ya, makanya enggak usah komentar ya. Kita ke Pak Ari saja Bu Novi. Strategi apa yang dilakukan Benofarm dalam mengubah mindset karyawan senior yang mungkin resisten terhadap pembelajaran ulang atau adaptasi teknologi baru? Teknologi Adakah baru, itu? oke. Ada ya? Ya. Ada ya. Ada. Kita juga banyak digitalisasi memang sekarang. Jadi beberapa hal yang manual akan akhirnya berubah jadi sistem. Terus kita kan bangun sendiri sistemnya gitu. Kalau cara saya itu kan orang akan lebih mau mengikuti kalau mereka merasa ini ada manfaatnya untuk mereka sama kayak tadi kata Bu Novi, dan ada kemauan datang dari mereka. Nah, akan sulit kalau mereka merasa ini paksaan dari top management gitu. Jadi approaching yang saya masuk itu lebih ke kita bawa idenya, kita datang dulu ke mereka untuk discuss bahwa kita akan melakukan ini, tapi masuknya itu lebih ke dia dulu, kayak ibu sekarang gimana, pekerjaannya gimana, terus aktivitas yang manual itu seperti apa. Jadi kita cari tahu dulu dari mereka, kita dapatkan dulu kebutuhannya mereka itu sebenarnya apa, dan mereka paham dulu bahwa oh ya ini hal-hal manual ini tuh lama loh, ternyata adminku dari pagi sampai sore nginput aja terus gak ada kerjaan lain gitu, padahal mereka bisa melakukan yang lain misalnya. Nah, kita datang dengan di situ dulu, dengan mereka ada kebutuhan, baru kita masuk. Oke, kayaknya kita bisa melakukan ini deh untuk mempercepat itu gitu. Kita punya sistem nih begini, nanti kita guide deh, kita punya guideline-nya, kita ajarin dulu, kita sosialisasikan dulu, kita mau bikin sistem kayak gini. Nah, sosialisasi awal dulu, jadi bukan pakai dulu, kita akan bikin begini, menurutmu gimana? Jadi dia dilibatkan untuk terlibat, sehingga mereka tuh lebih mau menerima saat sistemnya itu sudah jadi. Gitu. Ada beda nggak Mbak Filin? Karyawan senior yang gendernya cowok sama cewek itu untuk diajak mengubah mindset mereka itu ada beda nggak? Misalnya cowok yang laki-laki itu kalau orang Jawa bekengkeng itu apa ya? Keras kepala gitu dibanding cewek, atau ceweknya lebih cerewet gitu. Ngomel aja gitu. Bu Novi enggak loh ya? Kalau di kantor suka ngomel loh? Enggak toh? Ya, ketika dibutuhkan. Oh. Wah, ya gimana sih? Ketika dibutuhkan. Gimana Pak? Ada nggak pengaruhnya? Sebenarnya kalau dibilang ada, ya enggak juga sih. Enggak ya, sama aja ya. Sama Resisten menerima. itu tergantung ke masing-masing orang ya, enggak ngelihat gender ya. Tergantung karakter juga. Tergantung Kayak tadi karakter. kan pertanyaan. Ada karakter yang ya oke, nggak apa-apa, terima aja. Ada juga yang enggak, dan itu ya enggak cowok enggak cewek ya. Sama. aja. Oke. Baik, saya ke Bu Novi kalau begitu. Bu Novi, ada komentar tambahan untuk mengubah mindset. Ini kan bukan kali ini saja kita berdiskusi, tapi sepertinya selalu akan muncul ya. Iya. Kalau ini kan ya ini sebenarnya peran top manajemen, Mas. Meskipun tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa kadang nggak aware ke sana gitu. Tapi ya memang dari top manajemen untuk kemudian memberikan gambaran, warning lah, arahan bahwa kita akan menuju ke sana. Nah, itu ada lebih mudah untuk mengajak yang gampangannya yang BOD-1, karena mereka ini adalah orang yang punya authority cukup besar untuk bisa merubah di bawahnya. Nah, tinggal nanti dibekali cara untuk secara persuasifnya seperti tadi yang sudah dijelaskan, untuk bagaimana bisa merubah mungkin cara kerja lah, merubah sesuatu yang berbeda dari apa yang selama ini mereka lakukan. Gitu ya. Gitu, Mas. Oke, ini sebagai closing statement, pertanyaannya begini, jika 5 tahun mendatang 60% pekerjaan sekarang ini belum ada, apakah perusahaan perlu menggeser paradigma dari reskilling untuk jabatan tertentu ke membangun learning agility? Oke. Komentarnya. Kalau saya sih justru jangan menunggu ya. Maksudnya kalau Jangan menunggu ya. Iya, learning agility itu kan bukan sesuatu yang bisa berubah dalam kedipan mata gitu. Itu harus sesuatu yang kita tumbuhkan pelan-pelan dan butuh waktu yang cukup panjang. Nah, menurut saya momentum justru ini saat kita sudah mulai dengan reskilling ini, sudah pelan-pelan harus dibawa ke learning agility tadi. Gitu. Kalau sampai menunggu
nggak ada dulu, maksudnya mentok dulu, itu justru malah telat menurut saya. Ya, untuk teman-teman HR yang mengikuti diskusi ini dan kemudian pengen juga melakukan menjalankan program reskilling, apa closing statement yang bisa disampaikan, atau paling nggak gimana sih cara gampang merancang programnya dan apa yang harus diperhatikan, dan lakukan saja, nggak usah terlalu banyak pertimbang misalnya seperti itu. Monggo silakan. Yang pasti sih tetap semangat aja. Tetap karena semangat ini ya. bukan sesuatu yang mudah dan jangka pendek. Ini tuh jangka panjang. Jadi kalau nantinya setiap organisasi kan beda-beda. Kalau misalnya di dalam organisasi siapapun itu nanti sudah menemukan satu metode yang tepat, kayak misalnya saya tadi, kita mulai dari dekati user dulu, kebutuhan organisasi ini sebenarnya arahnya mau kemana, kita sudah dapat itu, ya konsisten kita jalankan. Dan pastinya kita tunjukkan dulu, pilot project dulu aja, bahwa bisa loh ini berhasil, dan ini itu memang berguna untuk tujuan ke depannya. Nah, saat itu sudah dapat, ya jangan disia-siakan. Lanjut aja terus sampai kita bisa tadi menumbuhkan learning agility di organisasi kita. Organisasi ya. Oke, baik. Bu Novi, closing statement-nya apa? Oke, karena sebenarnya the future is now gitu ya. Jadi makanya salah satu kalau saat sekarang dengan gambaran kompetensi yang akan datang itu kita sudah tahu. Nah, kita perlu bawa tim kita ke arah ke arah kompetensi tersebut. Artinya ya reskillingnya tetap jalan karena sesuatu perubahan kalau kita mulai dari kecil maka akan menjadi sesuatu yang kebiasaan, menjadi habit kayak gitu Mas. Dan itulah yang kemudian kita dapatkan learning agility-nya tadi, bahwa setiap saat ada perubahan maka kita harus selalu siap berubah. Karena ada juga kan yang misalnya misalnya di awal kita mengatakan bahwa ya udah kita selama ini bekerja ya ini dari dulu misalnya perusahaannya pabriknya cuma 1 lokasi, sekarang sudah 5 lokasi. Kita kerjanya sama tetap kayak misalnya kayak gitu. Nah kan nggak bisa seperti itu gitu kan. Ya mesin-mesin baru masuk, teknologi masuk, sehingga mau nggak mau itu pasti akan membuat kita juga terhadap cara kerja, terhadap mindset terutama Mas. Karena itu yang akan menggerakkan kita untuk mau berubah dan belajar. Oke. Gitu. Ya. Terus kegiatan-kegiatan MSI? Kegiatan ada yang MSI mau direview? Yang direview sebentar. Ini titipannya Kevin bahwa untuk pelatihan dan sertifikasi yang kita lakukan, yang sertifikasinya BNSP, nanti di 21 Juni ini kita akan buka pelayanan prima dan digital marketing. Yeah. Lalu kemudian 28 Juni untuk sekretaris administrasi. Kemudian nanti yang di 5 Juli kita ada TOT, kemudian ada public speaking dan juga ada public relation seperti itu Mas. Iya. Pokoknya kalau Anda tertinggal silakan menghubungi nomor saktinya ya. Betul. Ya. 0811 340 5557. 0811 340 5557, catat ya Mbak. Ya. Apa? Ya. Sudah hafal. Saya minta. Iya, jangan sampai Anda dicatat. Ditunggu di ego-egoan nanti. Oke, itu perbincangan saya bersama para narasumber. Terima kasih banyak Mbak Filinia, Strategic Resources Management Section Head PT Bernopharm Pharmaceutical Company. Mbak Filin, thank you ya. Ya, thank you. Sehat-sehat terus, sukses dalam karirnya. Amin. Keluarga juga bahagia ya. Amin. Bu Novi juga bahagia ya. Terima kasih Mas Hadi, amin. Sama-sama. Oke, kita ketemu lagi dalam talk show Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.